Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Praktek Penetapan Harga. Harga merupakan salah satu faktor yang penting bagi perusahaan karena terkait strategi perusahaan untuk dapat bertahan hidup dan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Hal ini dikarenakan harga produk merupakan komponen yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap laba yang akan diperoleh perusahaan. Dari sudut pandang permintaan, penentuan harga produk akan mempengaruhi jumlah produk yang diminta oleh masyarakat. Semakin tinggi harga suatu produk, maka masyarakat cenderung enggan untuk membeli produk tersebut. Dari sudut penawaran atau sudut produsen, penentuan harga produk akan mempengaruhi jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini terkait dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan akan mempengaruhi biaya produksinya. Tujuan penetapan harga sendiri yaitu yang pertama, berorientasi pada laba. Tujuan ini biasanya menjadi acuan setiap bisnis untuk dapat bertahan hidup, karena setiap bisnis memerlukan laba. Yang kedua adalah berorientasi pada image atau citra. Maksudnya yaitu image perusahaan dapat dibentuk melalui harga dari produk tersebut. Yang terakhir yaitu berorientasi pada stabilitas harga. Hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga. Usaha pengendalian harga diarahkan terutama untuk mencegah terjadinya perang harga, khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penetapan harga. Yang pertama, berorientasi pada laba. Bahwa setiap perusahaan selalu memiliki harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi atau yang sering disebut maksimasi laba. Yang kedua, berorientasi pada volume, bahwa penetapan harga sedemikian rupa agar dapat mencapai tingkat volume penjualan tertentu, nilai penjualan atau pangsa pasar tertentu. Yang ketiga, berorientasi pada citra atau image, bahwa penetapan harga ini tertentu dapat membentuk citra perusahaan. Misalnya, menetapkan harga tinggi dapat membentuk citra perusahaan yang prestisius, sementara menetapkan harga rendah memungkinkan menjaga nilai perusahaan tertentu atau menjaga harga yang terendah di suatu daerah. Yang keempat, berorientasi pada stabilitas harga. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara suatu perusahaan dan harga pemimpin industri atau industri leader. Berikutnya, saya akan menjelaskan metode penetapan harga. Ada beberapa metode yang dapat digunakan sebagai rancangan dan variasi dalam penetapan harga. Menurut Maras, harga dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, harga didasarkan pada biaya total ditambah laba yang diinginkan, cost plus pricing method. Yang kedua, harga yang berdasarkan pada keseimbangan antara permintaan dan supply. Yang ketiga, penetapan harga pasar yang ditetapkan atas dasar kekuatan pasar. Yang keempat, harga yang berdasarkan keseimbangan antara supply dan permintaan. Yang terakhir, penetapan harga atas dasar kekuatan pasar. Penetapan harga. Penetapan harga markup. Yang pertama, markup atas biaya. Secara umum, markup atas biaya atau rumus biaya plus diketahui berdasarkan ekspresi markup sama dengan harga dikurangi biaya dibagi biaya. Pembelaan dalam ekspresi ini disebut margin laba. Memecahkan persamaan di atas untuk mencari harga, memberikan ekspresi yang menentukan harga dalam sistem penetapan harga biaya plus dengan rumus harga sama dengan biaya dikali 1 plus markup atas biaya. Yang kedua, ada markup atas harga. Margin laba atau markup kadang-kadang dihitung sebagai persentase dari harga dan bukan dari biaya. Cara alternatif untuk mengekspresikan margin laba ini dapat diilustrasikan dengan rumus markup atas harga. Markup atas harga sama dengan harga dikurangi biaya dibagi harga. Seperti dalam rumus markup atas biaya, pembelaan dalam rumus markup atas harga adalah margin laba, tetapi
biaya diganti dengan harga dalam penyebut. Untuk mengkonversikan dari satu rumus markup ke rumus lainnya, cukup digunakan ekspresi berikut. Markup atas biaya sama dengan markup atas harga dibagi 1 min markup atas harga. Yang kedua, markup atas harga sama dengan markup atas biaya dibagi 1 plus markup atas biaya. Diskriminasi harga mengacu pada penerapan harga yang berbeda untuk suatu produk di mana perbedaan tersebut bukan dikarenakan perbedaan biaya produksi. Jenis-jenis diskriminasi harga. Yang pertama, diskriminasi harga derajat pertama. Selanjutnya, diskriminasi harga derajat kedua. Yang terakhir, diskriminasi harga derajat ketiga. Penetapan produk berganda. Model mikroekonomi dasar dari suatu perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan memproduksi suatu produk yang homogen. Seperti yang kita ketahui, hampir semua perusahaan memproduksi setidaknya beberapa model, gaya, atau ukuran dari brand yang diluncurkan, dan masing-masing variasi ini dipandang sebagai produk yang terpisah yang disebut penetapan harga. Walaupun penetapan harga produk berganda mengharuskan analisis yang sama seperti untuk satu produk, analisis ini diperumit dengan adanya keterkaitan permintaan dan keterkaitan produksi. Penetapan harga dalam pasar yang mapan. Yang pertama ada price positioning, yang kedua strategi harga produk lain, yang ketiga penentuan harga untuk menduga kualitas, yang keempat penentuan harga produk dalam satu paket. Faktor yang menyebabkan suatu perusahaan harus selalu meninjau kembali strategi penetapan harga produk-produknya sudah ada di pasar. Di antaranya adalah adanya perubahan dalam lingkungan pasar, misalnya pesaing pasar menurunkan harga, adanya pergeseran permintaan, misalnya terjadinya perubahan selera konsumen. Dalam melakukan peninjauan kembali penetapan harga yang telah dilakukan, perusahaan mempunyai 3 alternatif strategi, yaitu yang pertama, mempertahankan harga. Yang kedua, menurunkan harga. Ada 3 alasan atau penyebab perusahaan harus menurunkan harga produk yang sudah mapan. Yang pertama, strategi defensif. 2, strategi ofensif. Ketiga, respon. Yang ketiga, menaikkan harga. Strategi ini dapat memberikan hasil yang memuaskan. Ada 2 persyaratan yang harus dilakukan oleh perusahaan, antara lain: A. Elastisitas harga relatif rendah. B. Dorongan atau reinforcement. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.